Mimpi Inter berakhir pahit di malam tragis di Allianz Arena, Munchen. Jika sebelumnya laga final ini diprediksi akan berlangsung seimbang, kenyataannya Paris Saint-Germain tampil dominan dan menjadikan pertandingan sebagai pertunjukan satu arah. Tim asuhan Luis Enrique menghajar Inter 5-0 dan meraih gelar Liga Champions pertama mereka dalam sejarah, dengan kemenangan yang sepenuhnya pantas. Laga dibuka oleh gol cepat Achraf Hakimi yang membuka jalan lebar bagi PSG. Di babak kedua, Desire Doué, Vichak Kvaratskhelia, dan Vali Mayulu menambah penderitaan Inter. Sementara Ousmane Dembélé tetap menekan tanpa henti meski hasil sudah di tangan, cerminan mentalitas luar biasa tim Paris. Inter sendiri seolah tak pernah benar-benar hadir di lapangan, sepenuhnya dikuasai dan ditundukkan oleh dominasi lawan dalam segala aspek, teknis, taktis, dan mental. Musim yang penuh emosi ini pun ditutup dengan tangan kosong dan catatan menyakitkan, kekalahan terburuk mereka dalam sejarah final Liga Champions. Kini, sejumlah pertanyaan pun mulai muncul tentang masa depan tim dan langkah-langkah yang harus diambil untuk bangkit dari kehancuran ini. Musim yang hampir sempurna, kecuali untuk Piala Dunia antar klub, berakhir dengan cara paling pahit bagi Inter Milan. Mereka dihancurkan 5-0 oleh Paris Saint-Germain yang tampil luar biasa di final Liga Champions. Beppe Marotta, direktur teknis Nerazzurri, memberikan komentarnya kepada Sky Sport. Marotta mengakui, ini malam yang sangat buruk, kami dikalahkan secara menyeluruh oleh lawan. Kekalahan ini memang pantas, dan jelas dari segi skor maupun permainan PSG lebih unggul. Namun, hasil ini tidak boleh menghapus apa yang sudah kami capai sepanjang musim, terutama di Liga Champions. Kami menghadapi tim yang sangat kuat dan kami turut prihatin dengan para supporter yang datang jauh-jauh, tapi memang ini malam yang sangat sulit. Meski tanpa trofi musim ini, Marotta tetap mempertahankan pendiriannya soal pelatih Simone Inzaghi. Kami akan melakukan evaluasi minggu depan. Inzaghi masih punya kontrak setahun dan dia sudah membuktikan kemampuannya dalam 4 tahun terakhir. Banyak kredit harus diberikan pada profesionalismenya. Sekali kalah bukan berarti menghapus semua pencapaian yang sudah diraih. Marotta juga membahas tren negatif klub Italia di final Liga Champions. Ini adalah kekalahan keempat berturut-turut klub Italia di final, yang tentu bukan angka yang membanggakan. Kami tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi klub-klub besar seperti PSG jauh melampaui kami. Tapi ini bukan alasan. Produk Made in Italy masih bisa bersaing, terbukti kami sudah 2 kali sampai ke final. Dengan pelatih dan pemain yang kompeten, kami masih bisa jadi protagonis. Hanya saja, ada tim-tim dengan keuntungan yang lebih besar yang kerap keluar sebagai juara. Setelah final Liga Champions antara PSG dan Inter, Simone Inzaghi tampil di ruang konferensi pers di Allianz Arena untuk mengomentari kekalahan telak yang dialami timnya. Pelatih Inter ini mengakui keunggulan PSG, mengungkapkan kekecewaan atas hasil tersebut, namun juga menyampaikan rasa bangga atas perjalanan tim selama musim ini. Inilah pertandingan di mana kami tidak tampil maksimal, kami memulai dengan buruk dan PSG lebih unggul di setiap aspek, mereka lebih cepat dalam perebutan bola kedua. Mereka memang pantas memenangkan trofi, ujar Inzaghi. Meskipun kecewa karena kalah dan tidak meraih gelar, pelatih ini juga memuji para pemainnya. Saya bangga menjadi pelatih mereka. Inzaghi juga membahas bagaimana cara bangkit dari kekecewaan besar ini. Kekalahan ini sakit seperti halnya kekalahan di Istanbul, tapi kita harus bangkit lebih kuat. Kami lebih kelelahan, tidak bermain dengan baik secara teknis, mereka sudah memastikan gelar Liga 3 bulan lalu dan memang lebih kuat. Kami seharusnya bisa tampil lebih baik bersama, tapi kami gagal. Mengenai masa depannya dan rumor yang beredar, Inzaghi memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Sekarang terlalu dini untuk bicara soal masa depan. Sejak 13 Juli kami telah memberikan segalanya dalam 58 pertandingan untuk sampai ke sini. Ada rasa kecewa yang mendalam, tapi kita harus menghargai para pemain yang selalu berjuang habis-habisan, meskipun dengan skuad yang terbatas. Untuk memulai kembali setelah kekalahan ini, Inzaghi menaruh kepercayaan pada klub dan timnya. Kami memiliki klub yang kuat yang selalu mendukung kami dan sudah melakukan pembelian pemain untuk musim depan. Para petinggi klub selalu bersama kami dalam suka dan duka. Banyak supporter yang hadir hari ini untuk mendukung perjalanan kami, dan walaupun kami gagal dalam pertandingan terpenting, kami akan berdiskusi dengan tenang dan kembali dengan semangat baru. Terakhir, tentang Piala Dunia antar klub, Inzaghi belum memastikan apakah dia akan ikut serta. Namun menutup dengan harapan, kita bisa bangkit dari kekalahan. Memang terdengar klise, tapi itu kenyataan.
Kami pernah melewati masa sulit dan kemudian memenangkan Scudetto. Ada kekecewaan, tapi kita harus tetap tegak kepala, sadar bahwa kami menghadapi tim yang memang layak menang. Bek Inter, Francesco Acerbi, memberikan analisis jujur tentang kekalahan pahit 0-5 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions dalam wawancara dengan Inter TV. Apa yang terjadi? Kami sedikit tegang, sementara mereka tampil penuh semangat dari awal sampai akhir. Ini pertandingan yang meninggalkan rasa pahit, ujarnya. Kamu keluar dari lapangan dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan berbeda. Sebagian itu memang karena kami sendiri dan kondisi mental kami. Kami kecewa, tapi tidak secara dramatis. Mereka memang di luar jangkauan, tapi kami juga harus mengakui ada kesalahan dari kami. Mengenai babak kedua, Acerbi melanjutkan, kami mencoba lebih menyerang, tapi tetap kesulitan. Kami terkunci secara fisik dan mental. Namun, kami tetap bangga dengan perjalanan yang telah kami lalui. Tidak ada yang menyangka kami bisa sampai sejauh ini. Acerbi menutup dengan pesan penuh kesadaran dan harapan. Ini sepak bola. Kamu harus memahami apa yang kurang secara mental dan memulai dari situ dengan kepala tegak. Kami sedih karena kehilangan kesempatan besar, tapi mencapai final bukan hal mudah, terutama dengan apa yang telah kami capai tahun ini. Perjalanan ini luar biasa, dan ini memang sebuah penyesalan. Usai kekalahan menyakitkan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions, gelandang Inter Nicolo Barella juga menyampaikan komentarnya kepada Inter TV. Meski kecewa, ia tetap menunjukkan sikap bangga dan optimis. Melihat hasilnya, semuanya terasa seperti tidak berjalan, ujar Barella. Yang disayangkan adalah dalam sebuah perjalanan panjang, yang dikenang hanya hasil akhirnya. Tapi saya tetap bangga pada tim ini, yang telah memacu mesinnya hingga batas maksimal dan memberikan segalanya di semua kompetisi. Barella juga menyoroti momen krusial dalam pertandingan, terutama gol kedua PSG. Itu jelas momen negatif. Seharusnya itu sepak pojok untuk kami, tapi justru berujung gol bagi mereka. PSG benar-benar memaksimalkan kualitas yang mereka miliki. Meski kekalahan ini terasa berat, Barella menegaskan tekad timnya untuk bangkit. Dalam beberapa tahun terakhir kami selalu menunjukkan bahwa kami bisa bangkit. Dan kami akan melakukannya lagi. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan analisis usai kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions dalam wawancara dengan Inter TV. Jelas ada kekecewaan dan kepahitan atas kekalahan ini, terutama cara kekalahan itu terjadi. Kami seharusnya bermain lebih baik, tapi secara teknis kami gagal melakukannya. Kami kesulitan menghadapi PSG yang memang pantas menang. Namun, itu tidak mengurangi apresiasi saya terhadap kerja keras tim ini, ujarnya. Inzaghi menambahkan, saya memberi selamat kepada para pemain atas perjalanan luar biasa yang telah mereka lalui. Kekalahan ini tentu menyakitkan, tapi tidak menghapus catatan 59 pertandingan yang telah mereka jalani. Ditanya soal upaya mengubah strategi selama pertandingan, Inzaghi mengakui, saya mencoba melakukan perubahan, tapi pengaruhnya sangat minim. Kami sempat punya peluang untuk bangkit, tapi tidak berhasil. Jarak dan ruang terbuka makin melebar, dan PSG sangat efektif memanfaatkan setiap kesempatan yang kami berikan. Mengenai evaluasi musim ini, Inzaghi menegaskan, saya sangat bangga pada para pemain. Mungkin banyak yang akan membicarakan soal tidak adanya gelar, tapi saya bangga menjadi pelatih mereka. Mereka selalu memberikan segalanya di lapangan, bahkan lebih dari itu. Memang, malam ini kami semua berharap lebih, termasuk saya. Tapi itulah sepak bola, kadang hasilnya memang seperti ini. Kami tidak berhasil melakukan apapun dari apa yang telah kami siapkan. Selamat untuk PSG yang memainkan final luar biasa. Mereka tidak melakukan kesalahan dan memang pantas menang. Ucapan itu datang dengan getir, namun penuh kejernihan dari Lautaro Martinez dalam wawancara bersama Sky Sport, setelah Inter kalah 5-0 oleh PSG di final Liga Champions. Saya bangga pada tim ini, pada pelatih, dan pada klub, lanjut sang kapten. Sekarang kami harus bangkit, sebagaimana mestinya. Kami menjalani musim yang sangat bagus, meski tidak memenangkan satupun gelar. Kemenangan memang yang paling dihitung, dan itu menyisakan kepahitan sekaligus semangat untuk memulai lagi. Kami telah memberikan segalanya di lapangan.
Kekalahan ini menyakitkan, tapi saya tetap bangga. Setelah kekalahan telak 5-0 dari PSG di final Liga Champions, masa depan Simone Inzaghi di bangku pelatih Inter kembali menjadi topik hangat. Meski belum ada keputusan resmi, pernyataan Inzaghi pasca pertandingan, terutama keraguannya tentang keikutsertaan di Piala Dunia antar klub, memunculkan sinyal-sinyal perpisahan yang tidak bisa diabaikan. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, meskipun klub menunjukkan niat kuat untuk tetap mempertahankan sang pelatih dan siap memperpanjang kontraknya, luka mendalam akibat kekalahan di Munchen bisa meninggalkan jejak berat, baik secara emosional maupun dalam hubungan pelatih dan klub. Inter sendiri tak mau ambil risiko dan mulai mempertimbangkan alternatif, jika pembicaraan yang dijadwalkan minggu depan tidak menghasilkan kesepakatan. Di antara nama-nama yang muncul sebagai calon suksesor, terdapat sosok-sosok muda dengan filosofi segar seperti Fabregas, Roberto De Zerbi, dan Christian Chivu, yang sebelumnya pernah membesut tim Primavera Inter. Mereka adalah kandidat potensial untuk memulai siklus baru di era pasca Inzaghi, jika perpisahan benar-benar terjadi. Saat ini, masa depan di Giuseppe Meazza masih terbuka untuk semua kemungkinan, antara melanjutkan perjalanan bersama Inzaghi atau memulai babak baru dengan wajah dan ide yang berbeda. Dalam video editorial rutinnya untuk FC Inter News, jurnalis sekaligus tifoso fanatik Inter, Filippo Tramontana, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan telak 5-0 dari PSG di final Liga Champions. Sulit mencari kata-kata, ini benar-benar sebuah penghinaan, buka Tramontana dengan nada getir. Ia menekankan betapa besarnya makna laga tersebut. Ini adalah pertandingan dari segala pertandingan, final Liga Champions yang disaksikan seluruh dunia. Dan Inter tidak pernah benar-benar turun ke lapangan. Menurutnya, PSG bahkan bisa mencetak lebih dari 5 gol karena Inter sama sekali tidak menunjukkan perlawanan. Kami tidak bermain. Pertandingannya sungguh membuat putus asa. Saya bisa membayangkan banyak hal, tapi tidak penampilan seperti ini, ujarnya. Meski enggan secara langsung menyalahkan Simone Inzaghi, Tramontana menegaskan bahwa performa seburuk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya kesulitan untuk menyalahkan Inzaghi, dan nanti akan saya jelaskan kenapa. Tapi tidak bisa dibenarkan jika tim masuk ke lapangan dengan cara seperti itu, dan itu terlihat sejak awal. Menutup analisanya, Tramontana mempertanyakan apakah kekalahan memalukan ini akan menjadi titik balik bagi klub. Sekarang kita harus memahami kemana arah masa depan Inter. Apakah kekalahan 5-0 ini akan mengubah segalanya? Sebuah pertanyaan besar yang kini menggantung di atas kepala seluruh kubu Nerazzurri.